Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping nggak disempak, ke kuping tapi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek, buah kecemek, rame tapi sigar ampak. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam Minggu, kita masih senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani, rohani, taufik, hidayah, sehingga bapak-bapak semuanya alhamdulillah pada malam ini bisa kita duduk-duduk di masjid sambil diniatan i'tikaf. Insya Allah bapak-bapak akan mendapatkan beberapa pahala i'tikaf. Kita dapat pahala silaturahim, dapat kemudian pahala mendengarkan tausiah, insya Allah dapat pahala sangat luar biasa yang didapatkan. Padahal paling kita hanya 1 jam juga kurang di sini duduk-duduk, tetapi Allah insya Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Maka beruntung pada malam ini taufik hidayah diberikan kepada kita semuanya. Coba kalau tidak diberikan, hanya mendengar saja pengumuman, tetapi kalau hidayah belum datang tidak akan hadir, saling bersilaturahim, bermuajahah, duduk-duduk di sini, tidak akan. Makanya beruntung hidayah terhadap kita diberikan oleh Allah. Maka dengan demikian, apalagi kalau ada niatan, sudah tahu bahwa pada malam ini adalah ada kajian rutinan pada maghrib. Walaupun kajian ini bukan diisi oleh ustaz, walaupun kajian ini bukan diisi oleh dokterandes yang punya titel, tetapi insya Allah kalau ikhlas ridho, ada pepatah mengatakan khud ma sofa da makadar.
Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Walaupun bukan dari seorang ustadz, tapi kalau pepatah ini baik, silahkan diambil. Walaupun sekaligus dari Abuya pepatah itu jelek, jangan diambil. Walaupun dari ustadz yang sangat mahir, ambil. Maka dengan demikian, khuddul ilma walau kana min afwahil bahaim. Ambillah ilmu, kata peribahasa, walaupun keluarnya dari bujur ayam. Peribahasa mengatakan demikian. Ambillah ilmu walaupun keluarnya dari hewan. Kalau bentuknya ilmu, ambil. Tetapi kalau bukan bentuknya ilmu, walaupun dari ustadz yang sangat luar biasa, jangan diambil. Tapi kalau bentuknya ilmu, walaupun bukan dari ustadz, hanya biasa-biasa saja, tetapi bermanfaat, ini ilmu, ambil. Itu peribahasa. Maka tidak sedikit orang mendengarkan pengumuman bahwa ba'da maghrib ini ada kajian. Kalau belum hidayah mah tidak akan hadir. Apalagi kalau fikih itu sangat orang membosankan. Kaji fikih itu. Fikih itu kan sholat, tentang zakat, tentang sholat jenazah, batal wudu, rukun sholat, fikih. Itu ngaji membosankan. Tetapi fikih ini yang merupakan dipakai sehari-hari oleh kaum muslimin. Fikih. Kalau seandainya kita tidak ngaji fikih, tidak tahu tata cara aturan bagaimana batalnya sholat, kita tidak tahu tata cara bagaimana batalnya wudu. Di sini diatur dengan fikih, oleh fikih. Batalnya sholat begini, batalnya sholat begitu, itu kata fikih. Maaf, semacam kita lagi sholat, Allahu Akbar. Lalu kemudian ada sifat yang membatalkan terhadap sholat. Memahami nggak kalimat itu? Itu di situ ada satu huruf yang bisa dipaham. Menurut aturan fikih Imam Syafi'i, batal sholat. Batal. Maka fikih, hati-hati di dalam sholat. Bahkan kalau kita sedang membaca Fatihah, Fatihah ini adalah rukun atau wajib di dalam sholat. Ketika ada yang menghalangi di dalam gerakan atau rukun kaulinya, bacaan sholat atau bacaan Fatihah, ada yang menghalangi di tenggorokan. Misalnya, ada yang menghalangi, susah untuk mengucapkannya. Sedikit saja, batal. Karena itu adalah salah satu huruf yang bisa dipahami, huruf am. Bisa dengan demikian. Yang terpenting bisa untuk memasyahkan ayat Fatihah.
Makanya ngaji fikih itu membosankan. Karena terkadang kalau kita ngaji fikih yang sangat luar biasa serba salah untuk melakukan ibadah. Serba salah. Begini salah, begitu salah. Tetapi yang terpenting intinya kita sholat. Sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat dimanapun kita berada. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, innal jannata yujadu rihuha khamsami'atu amin. Sesungguhnya surga itu adalah sudah tercium bau harum wanginya itu sekitar perjalanan 500 tahun di dunia. Hawa surga harumnya sudah kecium. Sudah kecium. Lalu kemudian la yujadu rihuha, tidak akan bisa mencium harum wanginya surga itu ketika kita sering meninggalkan sholat dan juga kemudian akul walidain, orang yang suka menyakiti orang tua, kedua orang tuanya tidak akan bisa mencium harum wanginya surga, padahal harum baunya itu sekitar perjalanan 500 tahun sudah tercium bau wanginya surga. Tetapi bagi orang yang suka menyakiti kedua orang tuanya tidak akan mencium harum wangi surga. Dan juga qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak akan bisa mencium wanginya surga. Padahal surga sudah tercium dari perjalanan 500 tahun. Berarti manfaat silaturahim itu sangat luar biasa. Memutuskan silaturahim, apalagi dengan saudara, apa dengan kerabat dekat. Nah ini luar biasa, benar. Tidak akan. Tetapi bagi orang yang suka menghormati, memuliakan kedua orang tua, jalin silaturahim terus menerus, sholat tidak pernah ditinggalkan, maka sekitar jarak perjalanan 500 tahun surga akan tercium wanginya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa termasuk orang yang bisa mencium wanginya surga. Itu belum masuknya, baru wanginya doang. Apalagi sudah masuk. Hadirin jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat pepatah Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Bakal datang suatu zaman ala ummati, terhadap umatku, kata Nabi, yafirruna minal ulama, mereka pada jauh terhadap ulama. Yafiruna minal ulama wal fuqaha, mereka menjauhi terhadap orang yang paham terhadap agama, paham terhadap ilmu fikihnya. Jauh mereka menghindar. Maka kalau sudah kita menghindar, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka kalau kita sudah menghindar, Allah akan menurunkan balai bisalasi baliyatin, dengan 3 bala musibah akan ditimpakan. Yang pertama, yarfa'ullahu ta'ala min kasbihim,
Allah akan menghilangkan keberkahan daripada perkasaban. Banyak, kurang, apalagi sedikit, itu yang tidak diberkahi. Apapun yang kita dapat kalau tidak diberkahi oleh Allah, sedikit lebih kurang, banyak pun kurang, itu tidak diberkahi. Maka yarfa'ullah ta'ala min kasbihim, akan menghilangkan keberkahan dari perkasabannya. Karena kita jauh dengan ulama, karena kita jauh dengan ahli-ahli fikih, kita jauh dengan orang-orang yang paham agama, menjauhi, akan diberikan balai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya. Keberkahan akan dihilangkan. Maka dengan demikian, kalau kita tidak akan dihilangkan keberkahan, yuk ngaji dan ibadah. Kita sudah tua, mau apa lagi? Paling kita hanya ibadah ngaji. Karena kalau mudah untuk mencari kekayaan, umur sudah tua begini malah tidak mungkin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke laptop. Kemarin sudah dibahas tentang masalah memandikan jenazah, sholat jenazah, sudah kemarin. Pas kebetulan setelah ini dikaji, praktek tidak lama langsung. Praktek yang pertama almarhum Pak Wahidin, praktek. Maka insya Allah karena sudah diaji walaupun sedikit demi sedikit sudah paham sedikit mah tentang masalah mandiin jenazah. Insya Allah ya sudah paham kan? Jadi setelah almarhum Pak Wahidin, lalu kemudian praktek lagi almarhum Pak Manto, Pak Busril hebat, Manto. Tuh, semakin apal aja tentang masalah mandiin. Sampai doa-doanya sudah diberikan, bahkan sudah difotokopi doa-doanya. Nah, sekarang kita ningkat kepada tentang masalah cara menguburkan, ya, menguburkan. Bagaimana ukurannya, seberapa ukuran kuburannya, insya Allah di sini akan dibahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai. Aqallu dafni hufratun, paling sedikit membikin kuburan, membuat kuburan untuk jenazah itu adalah hufratun. Jadi hufratun itu satu galian yang menyimpan bau mayat. Jadi hufratun satu galian yang bisa menyimpannya bau mayat, asal jangan bau saja. Asal jangan bau saja. Misalnya 0,5 meter, kalau tidak bau
misalnya sehasta kalau tidak bau, asal menyimpan yang bisa hawa bau jenazah itu tidak keluar, itu hufratun, jadi satu kedukan. Jadi aqallu dabni hufratun taktumu raihatahu, asal menghilangkan rasa bau si mayit tersebut. Nah. Lalu kemudian wa tahrusuhu minas siba, asal bisa terjaga dari hewan atau harimau apa yang bisa untuk mengambil jenazah, untuk mengambil si mayit ini. Kira-kira satu kedukan misalnya, hufratun satu kedukan atau satu galian. Yang pertama bisa menghilangkan rasa baunya, yang keduanya asal aman dari hewan yang membahayakan. Harimau misalnya, itu bisa kecium. Seandainya babi, ini khawatir, makanya kira-kira kalau satu galian itu aman, silahkan, asal bisa terpendam aja, terpendam. Nah, di sini wa akmaluhu qomatun wa bastatun. Jadi sempurnanya menggali kuburan itu sedalam orang berdiri, itu sempurnanya, keutamaannya. Orang berdiri sih, di mana orang berdiri kan kita suka lihat pas. Jadi seorang berdiri, tangannya bisa menjalur ke atas kira-kira 2 meteran. Nah, kira-kira si tangan bisa memeluk si jenazah dari atas kuburan langsung dibawa. Nah, paling kan seatas ini nih, seatas kepala. Nah, jadi wa akmaluhu qomatun wa bastatun. Jadi sempurnanya yaitu sedalam orang berdiri. Kesempurnaan menggali kuburan. Kira-kira 2 meter. Dalamnya 2 meter, lalu kemudian panjangnya tergantung ukuran si mayit. Panjangnya tergantung ukuran si mayit, lalu kemudian dianjurkan untuk lubang lahatnya. Lubang lahatnya itu bervariasi, ada lubang lahatnya di tengah, ada lubang lahatnya disedongkan, ada lubang lahatnya di pinggir tapi tidak disedongkan. Kalau di kampung saya di Rangkas, jadi lubang lahatnya itu misalnya ini sudah dapat 2 meter, kita bikin lagi lubang lahatnya. Bukan digali di pinggir yang ini. Jadi lubang lahatnya nyedong. Nah, ketika menaruh si jenazah, menaruh si mayit, enak posisinya. Enak. Terus jadi nyedong. Nah, di sini tidak usah pakai disengget lagi, papannya disengget lagi. Jadi langsung ke sini juga sudah aman. Bahkan di kampung saya bukan papan, dari bambu bikin langsung. Bambu dipotong-potong, bulan itu bambu sat.
Itu bervariasi lubang lahat itu. Ustaz ada keharusan itu bambu atau paling di situ. Iya. Keharusan itu ya harus pakai. Tetap pakai masalah itu mah. Cuman kekokohan itu atau keleluasaan itu kalau menurut leluasa ya, luasa misalnya, karena keleluasaan itu tergantung amal perbuatan kita. Tapi kalau menurut leluasanya itu adalah yang gedong ini luas, enak, mau jungkir balik kayaknya si mayat di dalam bisa. Jadi enak usiknya, maliknya. Ya Allah, setelah bangun. Konon kan menurut riwayat setelah kita ditinggalkan oleh ahli warisnya, karena yang mengikuti jenazah itu ada 3. Ya, ada 3. Yang 1 ditinggalkan, yang 2 ikut kembali. Artinya ahli warisnya balik lagi ke rumah. Tinggal yang tetap adalah amalnya di sana. Amal ibadahnya, amal sholatnya, amal sodakohnya, amal zakatnya yang tetap di sana, tidak ikut pulang. Ketika orang-orang pulang, anaknya pulang, istrinya pulang, kembali ke rumahnya masing-masing. Anak pulang ke rumah, istri pulang ke rumah. Sudah dapat 7 langkah, lalu kemudian datang malaikat yang namanya malaikat Rahman. Malaikat Rahman datang. Bangun. Gila. Di mana saya ini ya? Di mana ini saya? Kamu sudah mati, kata malaikat Rahman. Kamu sudah pindah dari alam dunia ke alam barzah. Oh, alam barzah, alam kuburan. Kata malaikat Rahman. Malaikat Rahman itu malaikat yang sangat lembut. Nama jadi Rahman, lembut. Sekarang kamu sudah berada di alam barzah, di alam kuburan. Apa pertanggungjawabanmu nanti? Karena nanti bakal datang 2 malaikat yang sangat ganas, yang sangat galak, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Nanti kamu akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, apa pertanggungjawabanmu? Apakah kamu sudah siap untuk menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir? Apa belum? Kalau kamu sudah siap bertanggung jawab nanti pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, coba saya ingin melihat apa amalanmu. Coba bukumu ke sini, tulislah amalmu waktu di dunia, kata malaikat Rahman. Saya pengen tahu dulu. Coba tulis apa amalanmu. Apakah kamu sering berkumpul di masjid mendengarkan pengajian? Apakah kamu sering menanggalkan sholat dan sebaliknya? Apakah kamu rajin melakukan sholat dimanapun kamu berada? Itu malaikat Rahman. Ditulis malu.
Kenapa kamu malu sekarang tapi waktu di dunia tidak malu kepada Allah? Kini kamu sekarang merasa malu karena amalmu banyak merahnya, malu untuk dicatat. Kenapa waktu di dunia tidak malu terhadap Allah? Coba kalau kamu malu saja terhadap Allah, pasti kamu rajin untuk melakukan ibadah. Tetapi rasa malumu itu disia-siakan. Ada yang saya ingin kembali lagi, ingin dibalikan kembali ke alam dunia. Saya ingin melakukan ibadah sepuas mungkin. Saya ingin melakukan ibadah kalau saya seandainya dikembalikan lagi ke dunia. Nah ini, waktu kita di dunia meninggalkan ibadah, tetapi kalau kita sudah di kuburan, kita ingin kembali ke alam dunia, ingin melakukan ibadah. Tapi kenapa waktu di dunia kita meninggalkan ibadah? Kata malaikat Rahman, ya udah kalau begitu terserah kamu. Terserah kamu, nanti malaikat Munkar dan Nakir akan datang untuk menanya. Kalau kamu sudah siap, silahkan. Beres malaikat Rahman, datang malaikat Munkar dan Nakir. Suaranya juga udah. Tiba-tiba mandra buka. Munkar Nakir. Coba kalau kita ahli disiksa di kuburan, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kalau seandainya kita ahli disiksa di dalam kuburnya, kita tidak punya anak yang bisa ngaji, tidak ada yang ngirim yasin aja, tidak ada yang berdoa aja. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insya Allah doa ini setiap hari dipanjatkan ketika orang tuanya sudah meninggal, baik bapaknya ataupun ibunya. Ketika dia sedang disiksa akan datang doa anak ini. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika ganda mau dipukulkan ke jenazah, datang doa anak Allahumma ighfirli. Tidak jadi doa yang paling mujarab untuk anak kita. Maka jangan henti-hentinya doa Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan dihentikan, itu adalah sangat membantu kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu satu-satunya. Makanya penting kita mendidik anak bisa mendoakan untuk kita nanti. Ya. Wa tahrusuhu minasyiba, terus wa akmalu qomatun, sesempurnanya menggali kuburan itu adalah sedalam orang berdiri dengan tangan terulur ke atas kira-kira 2 meter. Tuh. Serat tanya. Peluk jenazah itu. Peluk yang lebih ya 3 orang yang masuk ke kuburan untuk menaruh jenazah ke lubang lahat. Prakteknya sudah dibahas, kemudian disunahkan untuk membacakan surat Al-Qadar, digegeluk bantalnya itu. Geluk kan ada 7. Disunahkan dibacakan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai selesai. Tiupkan ke tanah atau ke gegeluk itu, satu persatu dibacain.
Ini insya Allah menurut para ulama bisa meringankan beban daripada ahli kuburnya itu. Doa dibacakan Al-Qadar. Lalu kemudian wa yudhamu khadduhu 'ala turab. Jadi si pipi mayat itu harus diletakkan di atas debu. Si pipinya debu tanah maksudnya ya, tanah. Si pipinya itu harus diletakkan ke tanah. Artinya si pipi ini harus menempel ke tanah, makanya si ininya itu harus dibuka, si pocong-pocongnya itu, jadi supaya pipinya kena tanah, nempel, tempelkan ke tanah. Nah itu, jadi wa yudhamu khadduhu 'ala turab. Nah di sini si pipinya itu harus ditempelkan ke tanah. Makanya harus dibuka nih supaya ini buka ini gampang, karena tadinya tertutup kan pocong. Di sini diikat, di sini diikat, di sini diikat, terakhir di kaki diikat. Padahal nggak bisa kemana-mana ya. Padahal tapi harus diikat. Padahal mah sudah mayit, kebakaran lari, nggak diikat juga, nggak bakalan lari ya. Tempelkan ya ke tanah. Makanya harus ada yang memandu, harus ada yang memandu. Ketika meletakkan jenazah ke lubang lahat harus ada yang memandu. Dibuka pocongnya, terus dibuka tali-talinya semuanya. Ini dibuka supaya nempel ke tanah. Setelah selesai nempel ke tanah, gegeluhnya yang sudah dibacain hamdalna, bokong 3, dengkul 2, bahu 2. Jadi jumlahnya 7. Itu hanya bantal yang bisa dipakai oleh kita nanti. Bantalnya 7 yang bisa dipakai oleh kita di alam barzah, di alam kubur. Maka ketika kita ingin enak, penuhilah dulu kewajiban-kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah di alam kuburnya. Lalu kemudian wayajibu tawajjihu ilal kiblati, wajib untuk dihadapkan ke kiblat, wajib hukumnya dihadapkan ke kiblat, wajahnya pada kiblat. Jadi dikiblatkan, jangan dilentangkan. Kalaupun seandainya dilentangkan, barang dilentangkan, kata yang nguburi, aduh, setelah datang ke rumah lupa, kayaknya nggak dihadapkan ke kiblat ini jenazah, kayaknya lupa, kayaknya dilentangkan, wajib digali kembali untuk dihadapkan ke kiblat. Gali lagi, karena yakin tidak dihadapkan ke kiblat. Karena di sini hukumnya wajib untuk dihadapkan ke kiblat. Seandainya tidak dihadapkan ke kiblat, berarti bahaya bagi orang yang menguburkannya. Tanggung jawab berat di akhirat. Ingat, barang datang ke rumah tukang naruh jenazah, astagfirullah, kayak nggak menghadap kiblat, wajib balik lagi, kita gali kembali,
dihadapkan ke kiblat kembali. Wajib. Sama dengan wajib kuburan itu dibongkar kalau seandainya orang yang meninggal itu membawa si cabang bayi. Kemungkinan si cabang bayi itu masih hidup di dalam perutnya. Kemungkinannya, kata dokter atau siapa yang ini, tetap udah dikubur, konsul dengan dokter. Aduh, ini masih hidup si cabang bayinya, kata dokter. Masih hidup si cabang bayinya. Wajib digali kembali, lalu si cabang bayi dikeluarkan dulu, dibelah, keluarkan. Karena kalau si cabang bayi kemungkinan ini masih hidup, berarti kita ngubur orang hidup di dalam kuburan. Maka kalau yakin bahwa si bayinya ini masih hidup, maka wajib digali kembali dan dikeluarkan. Lalu setelah itu dimandiin kembali, sudah selesai si cabang bayi ternyata memang masih hidup. Nah setelah itu baru seperti biasa dibersihan lagi, dikubur kembali. Wajib. Bahkan ada yang barang yang berharga pun, karena ain dunia tidak boleh dibawa ke kubur. Berupa jam tangan misalnya, pokoknya yang berupa dunia ini tidak boleh. Maka kalau misalnya nih, saya ikut ambil jenazah, lalu kemudian jam tangan saya jatuh di kuburan. Barang sudah pulang ingat, oh jam tangan saya ingat, ternyata kekubur. Gali, ngambil jam tangan. Kalau dibalikin syukur. Datang, Pak Haji, jam tangan ketinggalan. Oh iya benar, itu kan? Oh makasih ya, ya Haji. Gitu. Oh makasih, makasih. Ya ketinggalan tadi, juga. Barang Pak Wahidin ke rumah menganterin jam tangan. Ya, jadi wajibu tawajibu ilal kiblati. Wajib si mayit itu untuk dihadapkan ke kiblat. Setelah dihadapkan ke kiblat, sudah selesai prakteknya, tutup, langsung kubur. Saya suka biasa nanya, ini mau pakai adzan atau tidak? Kita jangan ini, kita tergantung. Oh Pak Haji pakai adzan, Pak Haji enggak usah, tidak usah memaksakan. Kalau yang mau pakai adzannya silakan, kalau mau tidak pakai ya silakan, karena memang adzan itu tidak ada. Itu hanya simbol mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah terakhir. Ketika kita dilahirkan ke dunia, diadanin. Ketika kita dilahirkan ke dunia, diadanin. Sesudah dibersihin oleh dokter atau bidan, dibersihin, adan, panggil bapaknya, Ahmad ta'ali inti. Ta'al, adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa disunahkan diadankan cabang bayi yang baru lahir? Karena itu adalah ketika yang masuk lapan jalanlah, jangan didului dengan setan. Ketika pun kita terakhir pergi, disunahkan diadankan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.